Pandemic telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga Saudara negara Presiden Jepang. Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Kupikir tahun 2020 adalah tahun yang sangat-sangat membosankan, terutama untuk pelajar. Ya, memindahkan banyak aktivitas yang jadi rutinitas sehari-hari menjadi di rumah alias bekerja dan belajar dari rumah diyakini efektif untuk menekan sebaran virus COVID-19 atau corona. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Ternyata aku salah. Di masa pandemi ini, kebiasaan-kebiasaan yang dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Wait. Video call. Hai. Dulu, pembelajaran di Indonesia itu berdasarkan pada pembelajaran konvensional tatap muka. Semenjak ada pandemi ini, semuanya telah berubah. Bagi Indonesia, pembelajaran jarak jauh itu merupakan hal yang sangat baru. Pada akhir Maret 2020, 95% perguruan tinggi telah melakukan pembelajaran dari rumah dan hasilnya 20,4% menyatakan lebih fleksibel dan rileks tentang pembelajaran ini. Sedangkan untuk kekurangannya sebesar 41% ketidaksiapan jaringan internet. Bagaimana dengan nasib anak TK, SD, SMP, dan SMA? Apa suka duka belajar di rumah? Aku belajar di rumah disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tugas lebih menumpuk, susah untuk mengerti dalam tugas-tugas tersebut. Belajar di rumah, mungkin awalnya semua siswa senang karena diliburkan dan itu cukup lama, 2 minggu. Awalnya mereka senang, tapi setelah mengetahui kalau saat belajar di rumah itu pas libur itu tugas mereka malah menumpuk. Jadi gak bisa nanya ke ibu guru lagi, gak bisa kerja bareng teman. Tugas dari guru itu banyak banget. Aku itu ngerjainnya itu 1 hari itu bisa banyak banget. Hal itu malah membuat para siswa itu mengeluh dan boring gitu di rumah, gabut, tambah males untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu, tambah malas, jadi tambah numpuk. Nanti pas baru mau masuk mungkin mereka pakai sistem SKS, sistem sebut semalam. Tadi kan dukanya, sekarang sukanya. Sukanya itu aku ngerjain PR itu bisa setengah-setengah. Bisa ngerjain 1 nomor, nanti lagi istirahat dulu udah bentar. Ngerjain sambil makan. Seru sih, tapi aku tetap masih gak suka. Aku lebih sukanya itu belajar di sekolah. Rata-rata jawaban mereka adalah merasa terbebani. Hal ini diperkuat lagi dengan data dari survei KPAI terhadap pembelajaran jarak jauh. Di rumah mengalami kendala internet gak? Ya itu pastinya nomor 1 karena semua orang kan nggak harus di rumahnya nggak ada wifi, jadi kita butuh kuota banyak. Susah sinyal, terus orang tua juga nggak bisa terus-terus mengajari karena ada pekerjaan lainnya. Juga harus jalan jauh ke sini mencari sinyal. Kira-kira 2 kilometer. Kadang sehari bisa 1 anak kirim tugas daring itu 3, terus videonya 2, itu 1 anak. Kalau kita punya anak lebih dari 1, bayangkan dong. Kami anak-anak perbatasan di sini sedang belajar online karena cuma di Bukit Pak Abu ini yang ada sinyal internetnya. Harapan kami semoga pemerintah memperhatikan kampung kami di Sentabeng, Desa Skida yang belum memiliki akses jalan yang baik, listrik dan internet.
Memang terdapat pro dan kontra terhadap pembelajaran jarak jauh ini. Saya melihat sebetulnya ini kondisi yang terjadi sebetulnya makin meyakinkan saya Indonesia sebetulnya belum siap dengan revolusi industri 4.0 sepertinya. Kita lihat kondisi kayak gini saja kemudian kita sudah kalang kabut, ya. Terus coba, menurut saya karena kesenjangan digital sih, kita terlalu lama dengan sesuatu dengan cara yang konvensional. Mungkin kalau orang-orang Amerika atau Eropa mungkin nggak ada masalah kali sistem. Kita yang modelnya gini yang tidak terbiasa dengan ini semua jadi gagap gitu kan. Namun ada wacana baru yang mengatakan bahwa pemerintah itu mengizinkan sekolah tatap muka pada Januari 2021. Pemerintah mengizinkan kepala daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama untuk menentukan sendiri pembelajaran tatap muka di wilayahnya mulai 1 Januari 2021 mendatang. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah, kepala sekolah, orang tua murid itu dapat bersinergi secara bersama? Menurutku, apabila semua pihak dapat saling bekerja sama memberikan umpan balik atau feedback yang membangun, setidaknya Indonesia bisa lebih maju demi selangkah lagi. Jadi kalau 3 pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Tapi kalau 3 pihak itu telah setuju, berarti sekolah itu boleh melaksanakan tatap muka. Ya, jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite orang tua, persetujuan kepala sekolah, dan tentunya kepala daerah. Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan. Kalau kalian punya komentar atau pertanyaan, silakan komen di bagian kolom komentar bawah. Dan apabila kamu merasa video ini penting untuk dibagikan, silakan kamu bagikan link videonya ke teman-teman kamu. Saya Rian Jojo, I'll see you next time.